Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Dini Dwi Safitri dengan 3 digit NPM terakhir saya yaitu 059 dari kelas 6C, mahasiswi di Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah program komputer yang diampu oleh Bapak Adi Ihsan Imami. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan atau akan memberikan tutorial bagaimana sih cara penggunaan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika ini. Khususnya di sini saya memilih materi yang akan saya bahas itu materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, langsung aja yuk masuk ke pembahasan selanjutnya. Sebelum masuk ke tutorialnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang aplikasi dari GeoGebra. Nah, pada gambar yang sudah terlihat, ini adalah icon dari aplikasi GeoGebra. Nah, GeoGebra sendiri ini merupakan sebuah aplikasi yang bersifat dinamis dan tentunya interaktif untuk mendukung pembelajaran dan penyelesaian persoalan matematika, khususnya pada geometri, aljabar, dan kalkulus. Sebagai sistem geometri yang dinamik, konstruksi pada GeoGebra ini dapat dilakukan dengan titik, vektor, ruas garis, irisan kerucut, dan fungsi. Nah, software yang dikembangkan oleh Marcus Hohenwarter ini dapat digunakan secara gratis oleh kita semua, terutama untuk para peserta didik, guru, atau bahkan mahasiswa calon guru. Oh iya, aplikasi GeoGebra ini dapat digunakan pada PC atau laptop, ataupun komputer dengan sistem operasi seperti Windows, Mac, Linux, maupun dengan langsung mengunjungi menu web start pada websitenya. Atau bahkan kita juga bisa menggunakannya pada smartphone kita masing-masing dan bisa di-download melalui Play Store maupun iOS. Berikut ini adalah tampilan di web dari GeoGebra. Jika kalian tidak ingin mendownload, kalian bisa banget mengunjunginya di situs website resminya. Cukup mudah, kalian hanya tinggal men-searching GeoGebra pada PC atau laptop kalian, atau kalian juga bisa langsung menuliskan alamat situs webnya yaitu geogebra.org. Kemudian kalian bisa memilih yang GeoGebra klasik, maka tampilannya akan seperti gambar ini. Nah, oke, karena dirasa sudah cukup sekali penjelasannya, mari kita simak langsung tutorial bagaimana sih cara menggunakan aplikasi GeoGebra ini, khususnya pada materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoGebra ini, kita download dulu aplikasi GeoGebra-nya. Nah, kalian bisa banget download di Play Store maupun iOS karena dia udah tersedia di beberapa platform. Kita langsung masuk aja karena saya sudah download. Ini adalah bentuk tampilan awal dari aplikasi GeoGebra. Nah, di sini kalian bisa klik ke pengaturan dan kalian klik tampilkan sumbu-sumbu, tampilkan kisi-kisi. Nah, di sini ada tipe kisi-kisinya. Kalian terserah mau pakai yang ini atau pakai yang mana pun. Nah, saya milih yang kedua, New York and Not Create Lines. Habis itu udah di sini udah. Nah, kemudian di yang ada tulisan masukan dan di sampingnya ada seperti tanda plus. Kalian klik. Nah, di sini tuh ada beberapa keyboard pembantunya ya. Nah, di keyboard yang pertama itu yang 1, 2, 3. Biasanya di sini untuk menuliskan persamaan. Di sini lengkap kan ada X, Y, Pi, akar. Nah, terus di keyboard yang FX ini di sini ada sin, cos, tangan. Terus bahkan ada turunan, integral, log, benar-benar lengkap banget fiturnya. Dan di sini untuk menulis ngetik yang biasa aja. Di sini untuk di sini tuh ada beberapa simbol dan ada beberapa bantuan untuk nanti buat masukin persamaannya juga. Nah, habis itu di sini ada peralatan. Nah, peralatannya di sini tuh udah lengkap banget. Ada titik baru, luncuran, perpotongan dua objek, dan yang lain-lain tuh banyak banget. Jadi tuh fitur GeoGebra ini tuh udah lengkap banget. Kalian bisa gunain ini di handphone kalian, di laptop, di komputer, itu udah bisa banget. Jadi cukup simpel dan mudah. Jadi ini tuh sangat membantu banget buat
pembelajaran matematika, terutama untuk materi yang membuat metode grafik ya. Ini sangat membantu banget sih. Tapi bukan hanya untuk membuat metode grafik ya, yang lain pun bisa menggunakan GeoGebra ini. Contohnya kayak tadi integral, turunan, log, dan segala macamnya. Oke, di sini saya memilih dua materi yang akan saya ambil, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear dua variabel. Langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Itu tentukanlah daerah himpunan penyelesaian atau HP dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel berikut ini. Jadi kita mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita mencari daerah HP-nya. Tadi ada persamaan X plus Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 6Y kurang dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 2. Nah, pertama-tama karena ini sistem pertidaksamaan, kita rubah dulu tanda yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan itu menjadi sama dengan. Jadi langsung aja kita masukin persamaannya. Persamaan pertama itu X plus Y sama dengan 5. Terus kita klik enter. Nah, di sini langsung muncul persamaan yang pertama. Terus lagi 4X plus 6Y sama dengan 24. Muncul lagi persamaan yang kedua. Lalu X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Nah, udah muncul kan gambar grafiknya. Nah, di sini juga kita bisa merubah warna sesuai kemauan kita. Misalkan di sini kita mau rubah pakai warna merah. Bisa. Terus kita juga misalkan format garisnya tuh misalkan mau ini. Bisa banget, tapi saya pilih yang ini aja. Terus ketebalan garisnya juga bisa diatur sesuai kemauan kalian. Nah, kalian bisa pilih banyak banget warnanya. Nah, habis itu karena kita ingin mencari daerah himpunan penyelesaiannya, kita masukkan semua persamaan yang tadi tanpa merubah tandanya. Tadi kan tandanya yang kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan udah kita rubah menjadi sama dengan. Nah, sekarang kita masukin semua persamaannya tanpa merubah tandanya. Jadi masukin ke persamaannya, kita klik di sini DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Terus kita pilih titik 2. Terus kita masukin persamaannya. Jadi itu persamaannya X plus Y kurang dari sama dengan 5. Karena kita pengen masukin semua persamaannya, kita membutuhkan bantuan tanda ini untuk menggabungkannya. Nah, ketika udah digabung, kita tulis lagi persamaan keduanya X plus Y kurang dari 24. Kita gabungkan lagi pakai tanda ini. Terus X lebih dari sama dengan 1 dan kita lalu kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari kedua persamaan ini. Maaf, 4 persamaan ini. Nah, kalian udah bisa lihat ya kalau di ini tuh ada daerah himpunannya. Misalkan pas kalian nge-enter masih dalam bentuk seperti ini. Nah, biasanya di DHP ini kan ada bulat-bulatnya. Nah, kalau kalian pengen tahu di mana sih daerah himpunan itu, kalian tinggal klik aja, nanti langsung muncul. Nah, jadi daerah himpunan penyelesaian untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5, 4X plus 6Y kurang dari sama dengan 24, X lebih dari sama dengan 1, dan Y lebih dari sama dengan 2 adalah daerah yang sudah terasir penuh oleh warna ungu muda. Nah, di sini kalian bisa lihat. Jadi untuk soal yang pertama ini sudah terselesaikan. Nah, kalian juga bisa mensimpan. Jadi misalkan kalian habis ngerjain ini, kalian pengen simpan nih untuk belajar nanti, kalian tinggal pencet simpan. Nah, di sini saya memilih untuk tidak menyimpannya, jadi saya pilih discard. Nah, nanti kalau kalian pilih discard akan kembali ke menu awal seperti ini. Langsung masuk contoh yang kedua lagi. Di sini masih sama, yaitu materinya masih sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
kan soalnya ada 2x plus y kurang dari sama dengan 4, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0 juga. Nah, masih sama seperti soal yang pertama, jadi kita rubah dulu tanda yang lebih dari sama dengan dan kurang dari sama dengan itu kita rubah sama tanda sama dengan. Jadi kita masukin persamaan yang pertama itu 2x plus y sama dengan 4, terus 3x plus 2y sama dengan 6, x lebih dari 0 ini kita ubah jadi x lebih dari 0 ini kita jadi x sama dengan 0, kemudian y sama dengan 0. Ini beda ya sama persamaan yang tadi, persamaan yang sebelumnya. Kalau persamaan yang sebelumnya kan x-nya itu lebih dari sama dengan 1 dan y-nya itu lebih dari sama dengan 2 dah. Nah, di soal yang kedua ini x-nya itu sama dengan 0. Maaf, maksudnya x-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, udah ketemu ini bentuk grafiknya. Nah, sama seperti tadi kita bisa rubah warnanya sesuai kemauan kita. Misalkan di sini saya mau pakai warna hijau, ini saya mau pakai warna kuning misalnya, coba warna pink deh. Terus ini saya mau pakai warna biru. Bisa perbesar atau perkecil sesuai mau kalian. Di sini kita masih mencari daerah himpunan penyelesaiannya atau HP-nya. Nah, masih sama seperti soal yang tadi, kita ketik dulu di HP itu daerah himpunan penyelesaian sama dengan titik 2. Terus kita masukin semua persamaan yang tadi tanpa merubah tandanya sama sekali. Jadi masukin persamaan yang awal. Jadi di sini kan tadi 2x plus 2x plus y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini kan persamaan awalnya. Kita masukin tanpa dirubah menjadi sama dengan. Terus yang keduanya ini 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6. Terus pakai tanda bantuan ini juga seperti soal yang sebelumnya, x lebih dari sama dengan 0, pakai tanda bantuan lagi, dan y lebih dari sama dengan 0. Lalu kita enter. Nah, di sini kalian udah bisa lihat kan kalau daerah yang terasir penuh oleh warna ungu muda bentuknya seperti segitiga. Emang segitiga maksudnya. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Jika misalnya waktu pas kalian mencari ininya kalian belum tahu daerah himpunan penyelesaian yang mana, kalian tinggal klik yang tulisan di HP ini kan ini bulat-bulatnya masih kosong, anak kalian klik aja. Nanti di sini langsung muncul daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi daerah himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan 2x plus y kurang dari sama dengan 4, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 6, dan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0 ini adalah daerah himpunan penyelesaian yang sudah terasir penuh oleh warna muda. Jadi soal 2 juga sudah terselesaikan. Jadi cukup mudah bukan kalau kita menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini, apalagi pas kita mau mencari himpunan penyelesaiannya, ini cukup mudah
kalau untuk mencari dengan cara manual kan kita harus mencari titik-titiknya satu persatu ya. Yang 2x plus y sama dengan 4 ini berapa, kemudian 3x plus 2y sama dengan 6 ini berapa, pokoknya kita gambar grafiknya. Tapi kalau kita menggunakan GeoGebra ini tuh udah cukup mudah, kita tinggal langsung aja masukin persamaannya dengan merubah tandanya dulu ya, kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Nah ini kita rubah menjadi sama dengan, kita masukin semuanya lah, lalu di akhir kita masukin dengan yang tidak merubah tanda atau ke persamaan awal. Nah, di sini kita langsung bisa menemukan daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi untuk soal nomor 1 dan 2 sudah terselesaikan. Langsung masuk ke soal yang ketiga. Nah soal yang ketiga ini dari materi sistem persamaan linear dua variabel. Kita udah masuk ke materi yang baru, karena yang sebelumnya tadi itu yang pertidaksamaan. Kalau yang sekarang itu yang persamaan. Kita langsung aja masuk ke soal yang ketiga. Tentukanlah himpunan penyelesaian atau HP dari persamaan berikut ini. Masih sama-sama mencari HP ya. Sini kita masukin aja persamaan yang pertama itu 3x min 4y sama dengan 5. Kita enter. Terus di sini kita bisa lihat kalau dari persamaan ini di sumbu x itu ada titik 1,67,0 untuk sumbu x nya, dan kalau sumbu y nya berada di titik 0,1,25. Kita masukin ke persamaan kedua itu 2x plus 3y sama dengan minus 8. Kita enter lagi. Terus kita juga bisa lihat titiknya untuk yang sumbu y nya itu berada di titik 0,2,67. Untuk yang sumbu x nya itu berada di titik min 4,0. Nah untuk titik potongnya sendiri ini yaitu min 1, min 2. Nah kita bisa memberi nama titiknya itu dengan cara ke peralatan, terus kita pilih, kalian bisa pilih titik baru atau perpotongan berobjek. Di sini saya mau pakai yang perpotongan berobjek. Terus kalian klik aja titik ini. Di sini titik A. Terus kalian di sini aja. Nah, di sini udah kelihatan kalau perpotongan dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua adalah min 1, min 2. Kalian bisa menggunakan warnanya di sini. Misal kalian jadi himpunan penyelesaian dari persamaan 3x min 4y sama dengan 5 dan 2x plus 3y sama dengan min 8 adalah min 1, min 2. Jadi sudah selesai. Oke, cukup sekian tutorial pada penggunaan aplikasi GeoGebra untuk membantu pembelajaran matematika yang bisa saya perlihatkan. Maaf jika masih banyak kurangnya. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga bermanfaat dan sekiranya dapat membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.